Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang komputer grafik, di mana akan membahas tentang lingkaran dan elips. Adapun anggota dari kelompok 2, yang pertama ada Helda Sanira, kedua Syarifatul Maftuha, ketiga Maulidia Nur Ananda Putri, keempat Muhammad Rifki, kelima Kenang Alam Firdaus, keenam ada Fajar Aji Pangestu. Oke, slide pertama adalah tentang menjelaskan tentang algoritma pembentukan lingkaran. Pada umumnya, lingkaran digunakan sebagai komponen dari suatu gambar. Prosedur untuk menampilkan lingkaran dan elips dibuat dengan persamaan dasar dari lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Lingkaran adalah kumpulan dari titik-titik yang memiliki jarak dari titik pusat yang sama untuk semua titik. Lingkaran dibuat dengan menggambarkan seperempat lingkaran, karena bagian lain dapat dibuat sebagai bagian yang simetris. Penambahan X dapat dilakukan dari 0 ke R sebesar unit step, yaitu menambahkan plus minus Y untuk setiap step. Oke, selanjutnya ada simetris 8 titik. Proses pembuatan lingkaran dapat dilakukan dengan menentukan satu titik awal. Bila titik awal pada lingkaran X, Y, maka terdapat 3 posisi lain, sehingga dapat diperoleh 8 titik. Dengan demikian, hanya diperlukan untuk menghitung segmen 45 dalam menentukan lingkaran selengkapnya. 8 titik simetris, yaitu yang pertama ada kuadran 1, XY, Y, X, dan ada kuadran 2, minus Y, Y, dan minus Y, X, kuadran 3, minus Y, minus X, minus Y, minus Y, minus X. Oke, dan yang keempat ada kuadran 1, X, minus Y, dalam kurung Y, minus X. Oke, selanjutnya ada simetris 8 titik. Algoritma lingkaran midpoint disebut juga algoritma lingkaran Bresenham. Algoritma yang digunakan membentuk semua titik berdasarkan titik pusat dengan penambahan semua jalur di sekeliling lingkaran. Dalam hal ini hanya diperhatikan bagian 45 dari suatu lingkaran, yaitu oktan kedua dari X sama dengan 0 ke X sama dengan R kuadrat R akar 2. Dan menggunakan prosedur circle point untuk menampilkan titik dari seluruh lingkaran. Untuk F circle point X, Y dapat dilihat pada layar. Di sini kita tuliskan kurang dari 0 bila X, Y di dalam garis lingkaran, sama dengan 0 bila X, Y di garis lingkaran, dan lebih dari 0 bila X, Y di luar garis lingkaran. Oke, selanjutnya ada simetris 8 titik. Fungsi lingkaran menggambarkan posisi midpoint antara piksel yang terdekat dengan jalur lingkaran setiap step. Fungsi lingkaran menentukan parameter pada algoritma lingkaran. Langkah-langkah pembentukan lingkaran yang pertama ada tentukan radius R dengan titik pusat lingkaran XC, YC, kemudian diperoleh XC, YC sama dengan 0, R. Dan yang kedua ada hitung nilai dari parameter. P0 sama dengan 5/4 minus R sama dengan 1,1 kurang R.
Oke, selanjutnya ada simetris 8 titik. Tentukan nilai awal K sama dengan 0. Untuk setiap posisi XK berlaku sebagai berikut. Bila PK kurang dari 0, maka titik selanjutnya adalah XK plus 1, YK. Oke, yang kedua ada bila PK lebih dari 0, maka titik selanjutnya adalah XK plus 1, YK min 1. Di mana 2XK plus 1 sama dengan 2XK plus 2 dan 2YK plus 1 sama dengan 2XK minus 1. Oke, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Helda Sanira, saya akan melanjutkan presentasi yaitu 4 tentukan titik simetris pada ketujuh oktan yang lain, 5 gerakan setiap posisi piksel, Y, X pada garis melingkar dari lingkaran dengan titik pusat XC dan YC, dan tentukan nilai koordinat di mana X sama dengan X ditambah XC dan Y sama dengan Y ditambah YC. Ulangi langkah ketiga sampai dengan ke-5, di mana X lebih dari Y. Contohnya yaitu sebagai berikut. Untuk menggambarkan algoritma Berenson dalam pembentukan suatu lingkaran dengan titik pusat 0,0 dan radius 10. Perhitungan berdasarkan pada oktan dari kuadran pertama di mana X sama dengan 0 sampai X sama dengan Y. Berikut adalah penyelesaiannya. Dan berikut adalah tabelnya di mana K, PK, X, K plus 1, YK plus 1, 2XK plus 1, 2K plus 1. Berikut adalah tabelnya. Berikut adalah gambarannya. Atribut output primitif. Pada umumnya, setiap parameter yang memberikan pengaruh pada output primitif ditampilkan sesuai dengan parameter atribut. Beberapa parameter atribut seperti ukuran dan warna ditentukan sebagai karakteristik dasar dari parameter, sedangkan yang lain ditentukan untuk penampilan pada kondisi tertentu. Teks dapat dibaca dari kiri ke kanan, miring searah diagonal atau slant diagonal, atau vertikal sesuai kolom. Salah satu cara untuk mengatur atribut output primitif yaitu dengan daftar parameter fungsi yang berkaitan. Contohnya, fungsi menggambar garis dapat berisi parameter untuk warna, tebal, dan yang lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan atribut atau garis atribut dasar. Untuk garis lurus ada tipe, width, dan color dalam beberapa paket grafik. Garis dapat ditampilkan dengan menggunakan pen atau brush. Tipe garis mempunyai beberapa line tipe, diantaranya solid line, dashed line, dan dotted line. Algoritma pembentuk garis dilengkapi dengan pengaturan panjang dan jarak penampilan bagian solid sepanjang garis. Yang kedua, tebal garis. Implementasi dari tebal garis tergantung dari kemampuan alat output yang digunakan. Garis tebal pada video monitor dapat ditampilkan sebagai garis adjacent paralel, sedangkan polatar mungkin menggunakan ukuran pen yang berbeda. Pada implementasi raster, tebal garis standar diperoleh dengan menempatkan satu piksel pada tiap posisi, seperti algoritma Berenson. Garis dengan ketebalan didapatkan dengan perkalian integer positif dari garis standar dan menempatkan tambahan piksel pada posisi sejajar. Yang ketiga ada pilihan pen dan brush. Pada beberapa paket aplikasi grafik dapat ditampilkan dengan pilihan pen maupun brush. Kategori ini meliputi bentuk, ukuran, dan pola. Ketebalan yang bermacam-macam dari garis mempunyai bentuk pen dan brush dapat ditampilkan dengan cara mengubah ukuran dari emas. Yang keempat, warna garis. Bila suatu sistem dilengkapi dengan pilihan warna,
parameter yang akan diberikan pada indeks warna termasuk dalam daftar nilai atribut dari sistem. Routine polyline membuat garis pada warna tertentu dengan mengatur nilai warna pada frame buffer untuk setiap posisi pixel menggunakan prosedur setPixel. Yang ke fill area primitif. Fill area output primitif standar pada paket aplikasi grafika pada umumnya adalah warna solid atau pola raster. Terdapat dua dasar pendekatan untuk mengisi area pada raster sistem. Yang pertama, menentukan overlap interval untuk scanline yang melintasi area, dengan memulainya dari titik tertentu pada posisi di bagian poligon dan menggambar dengan arah menyebar ke pinggir sampai batas poligon. Dan di sini ada nomor 1, algoritma boundary fill. Metode ini bermanfaat untuk paket aplikasi grafik interaktif, di mana titik dalam dapat dengan mudah ditentukan. Prosedurnya yaitu menerima input koordinat dari satu titik X dan Y, warna isi dan warna garis batas. Dimulai dari titik XY, prosedur memeriksa posisi titik tetangga yaitu apakah merupakan warna batas. Bila tidak ada, maka titik tersebut digambarkan dengan warna isi. Dan nomor 2, algoritma full fill. Metode ini dimulai pada titik X dan Y dan mendefinisikan seluruh pixel pada bidang tersebut dengan warna yang sama. Bila bidang yang akan diisi warna mempunyai beberapa warna, pertama-tama yang dilakukan adalah membuat nilai pixel yang baru, sehingga semua pixel mempunyai warna yang sama. Dan yang terakhir, pembentukan karakter. Huruf, angka, dan karakter lain dapat ditampilkan sebagai ukuran dan style. Jenis huruf dibagi menjadi 4 macam, yaitu serif. Huruf dalam kategori serif merupakan kait pada ujungnya, misalnya Times New Roman bentuk Antiqua. Sans serif, huruf dalam kategori sans serif tidak mempunyai kait pada ujungnya, misalnya Arial, Helvetica, dan Tahoma. Dan yang ketiga, Aitian, huruf dalam kategori mempunyai kait dengan bentuk segi 4 yang mempunyai karakter kokoh. Dan yang terakhir ada dekoratif, huruf yang mempunyai bentuk indah, misalnya monotype cursiva. Sekian, terima kasih. Ya, saya Muhammad Rifki melanjutkan presentasinya. Pembentukan karakter. Huruf, angka, dan karakter lain dapat ditampilkan dalam berbagai ukuran ataupun size dan style. Jenis huruf dibagi menjadi 4, yaitu serif, sans serif, Egyptian, dan dekoratif. Yang pertama, serif. Huruf dalam kategori serif mempunyai kait pada ujungnya, misalnya Times New Roman, Books, Antiqua. Sans serif, huruf dalam kategori sans serif tidak mempunyai kait pada ujungnya, misalnya Arial, Helvetica, Tahoma. Egyptian. Huruf dalam kategori Egyptian mempunyai kait dengan bentuk segi 4 yang mempunyai karakter kokoh. Terakhir, dekoratif. Huruf dalam kategori dekoratif mempunyai bentuk indah, misalnya monotype cursiva. Pembentukan karakter. Dua macam metode dapat digunakan untuk menyimpan jenis huruf dalam komputer. Metode sederhana, bitmap, menggunakan pola grid dengan bentuk segi 4, dan karakternya disebut dengan bitmap font. Grid dari karakter dipetakan pada posisi frame buffer. Bit yang mempunyai nilai 1 berhubungan dengan tampilan pixel pada monitor. Metode lain yaitu dengan stroke, menggunakan garis lurus dan kurva. Karakternya disebut dengan outline font. Huruf ditampilkan menurut koordinat relatif X atau Y, di mana pusat dari koordinat adalah pada posisi kiri bawah, di mana karakter pertama yang ditampilkan. Elips. Elips dasar mempunyai sumbu terpanjang dan sumbu terpendek. Untuk elips, sejajar sumbu X atau sejajar sumbu Y dapat dianggap sumbu terpanjang, dan sumbu terpendek adalah RX.
untuk sumbu elips sejajar sumbu X dan RY. Untuk sumbu elips sejajar dan sumbu Y, pendekatan penentuan koordinat X atau Y, titik pembentuk kurva sama dengan pembentukan lingkaran, di mana berdasarkan jari-jari RX dan jari-jari RY dari titik pusat XC ataupun YC dapat ditentukan koordinat X atau Y. Titik pembentuk elips akan diletakkan pada tiap-tiap sudut 0. X sama dengan XC plus RX cos 0. Y sama dengan DC plus RY sin 0. 0 sama dengan 0 dimulai dari sumbu X. Dengan cara yang sama dengan algoritma lingkaran dapat dilakukan untuk menggambar elips. Elips dasar mempunyai sumbu terpanjang dan sumbu terpendek. Untuk elips sejajar sumbu X atau sejajar sumbu Y dapat dianggap sumbu terpanjang dan sumbu terpendek adalah RX. Untuk sumbu elips sejajar sumbu X dan RY, untuk sumbu elips sejajar sumbu Y, pendekatan penentuan koordinat X, Y, titik pembentukan kurva sama dengan pembentukan lingkaran, di mana berdasarkan jari-jari RX dan jari-jari RY dari titik pusat XC ataupun YC dapat ditentukan koordinat X, Y. Titik pembentuk elips akan diletakkan pada tiap-tiap sudut. X sama dengan XC plus RY cos Y sama dengan YC plus RY sin 0 dimulai dari sumbu X dengan cara yang sama dengan algoritma lingkaran dapat dilakukan untuk menggambar elips. Algoritma pembentukan elips kuadran pertama dibagi menjadi 2 region dan dengan menggunakan algoritma midpoint ellipse. Plot titik untuk region pertama, kemudian koordinat akhir pada region itu menjadi koordinat awal untuk region 2. Oke, mohon maaf Pak sebelumnya, ini saya masih ada kendala ya Pak, jadi belum tahu masalahnya di mana untuk bagian skripnya. Padahal di sini saya sudah mengikuti sesuai arahan yang ada di YouTube. Cuman hanya saja saya hasilnya masih jadi kotak Pak. Untuk titik-titiknya dia belum muncul. Saya udah nyari-nyari, cuman masalahnya belum menemu Pak. Ini yang salahnya di mana untuk bagian skripnya. Jadi mohon maaf Pak, ini belum jadi lingkaran. Itu saja Pak. Terima kasih.